Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Sukmadewi Wibowo. Saya adalah dosen di Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Saya adalah berhome base di Prodi Agribisnis, adapun bidang ilmu saya adalah manajemen agribisnis. Mata kuliah yang saya ampu di dalam Prodi Agribisnis diantaranya pengantar agribisnis, perilaku konsumen, manajemen produksi dan operasi, serta manajemen agribisnis. Adapun untuk PDDU KTPT pada hari ini di bidang pengajaran, saya akan membahas mengenai mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di jurusan agribisnis atau di Prodi Agribisnis yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 7. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis konsumen agribisnis, menguasai teori perilaku konsumen, menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, menguasai proses pengambilan keputusan konsumen, menguasai keputusan pembelian dan informasi dalam perilaku konsumen, lalu menguasai tantangan dan peluang di dalam perilaku konsumen agribisnis, dan menguasai konsep teoritis tentang konsumen agribisnis. Adapun sub CPMK yang akan dicapai di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai definisi konsumen agribisnis, lalu apa pentingnya perilaku konsumen di dalam agribisnis. Lalu yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami teori perilaku konsumen di dalam konteks agribisnis dan tujuannya adalah untuk strategi pemasaran. Lalu sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan memahami apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam pembelian untuk konsumen agribisnis pada tahap pengenalan, kemudian kebutuhan dan pencarian informasi dalam agribisnis. Sub CPMK yang kelima adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen agribisnis mulai dari tahap evaluasi, pemilihan produk, serta pengambilan keputusan dan pasca pembelian di dalam agribisnis. Sub CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana pengaruh merek dan citra merek pada produk agribisnis. Sub CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami apa faktor kualitas dan harga di dalam keputusan pembelian produk agribisnis. Sub CPMK ke-8 adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami bagaimana tantangan serta peluang perilaku konsumen di dalam era digitalisasi terhadap peluang-peluang pemasaran baru di bidang agribisnis. Adapun metode pembelajaran yang saya tampilkan di dalam kelas, diantaranya adalah direct method, yang kedua adalah diskusi kelompok, yang ketiga adalah pemaparan dari presentasi, yang keempat adalah project based method. Untuk direct method, itu adalah pemaparan atau tatap muka di kelas bersama dosen, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, lalu yang ketiga adalah presentasi kelompok, yang terakhir adalah project based method. Ini adalah metode pembelajaran berbasis case method. Jadi ada mahasiswa diberikan satu kasus, lalu mahasiswa akan turun lapang, melakukan suatu riset atau mini riset. Mereka akan mengambil data, setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis untuk dihasilkan suatu laporan mini riset yang di akhir perkuliahan atau di 3 pertemuan terakhir, mahasiswa ini akan mempresentasikan dan membuat suatu laporan mini riset sebagai final dari perkuliahan perilaku konsumen. Baiklah, mari kita sama-sama saksikan bagaimana proses belajar mengajar mata kuliah perilaku konsumen di kelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik. Sudah makan dari rumah? Sudah. Oke, jadi harusnya kalau pagi-pagi itu teman-teman itu semangat untuk ke kampus karena sudah wangi, sudah kenyang, sudah mau ketemu teman-teman dan dosen untuk kuliah agar cepat selesai dan cepat lulus. Nah, untuk hari ini saya akan mengajar faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kita sudah pertemuan keempat. Namun sebelum kita mulai, saya ingin
memflashback dulu. Jadi teori perilaku konsumen. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, saya ingin. Nah, minggu lalu tuh kita membahas ini ya. Jadi ada sedikit video. Silakan nonton video dulu. Pertanyaan nomor 2. Kalian mau berbagi berapa harganya 150.000? Nah, jadi ini ada yang kasus di mana atau kejadian ya. Jadi konsumen dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, daging sapi atau daging ayam. Yang kedua, harga baju naik, apakah jadi beli. Terus yang ketiga, makanan kesukaan kalian misalnya naik. Kemudian yang nomor 2, siapa yang bisa berpendapat dari video ini? Ya, berdiri dan sebutkan. Kenalkan, nama saya Indira Prastowa. Kalau saya berpendapat tentang harga baju yang lebih mahal, saya tidak jadi membeli atau mencari baju di toko-toko lain. Oke, terima kasih. Satu kasus lagi, siapa yang bisa menjelaskannya? Nomor 3, oke silakan. Perkenalkan, nama saya Tia Finisano. Dan menurut saya, jika ART brand naik, saya tidak akan membeli bu, karena harga yang lain belum tentu rasanya sama. Oke, terima kasih atas jawaban. Jadi itu adalah jawabannya dari teman-teman, tidak ada yang salah ya. Jadi semuanya itu adalah pilihan. Jadi pilihan terserah konsumen mau berada di kondisi dia akan bertahan dengan harga seperti itu, ataukah dia akan membeli barang substitusi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, dari sini bisa disimpulkan materi minggu lalu masih ingat tidak? Kira-kira apa definisi perilaku konsumen? Ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Kersani. Perilaku konsumen itu Ibu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginannya sendiri, Bu. Begitu. Makasih. Oke ya, betul sekali jawabannya. Jadi perilaku konsumen adalah persepsi ya, atau di dalam diri seseorang konsumen bagaimana dia memilih atau menentukan barang atau produk yang ingin dibeli. Itu dia. Jadi teman-teman, menurut saya sudah menguasai ya materi minggu lalu. Selanjutnya untuk pertemuan keempat kali ini saya ingin mengabsen dulu ya. Sebelum mulai pertemuan keempat, saya ingin absen untuk kehadirannya. Absensi yang pertama Saudara Fareza Putra. Kemudian yang terakhir adalah Fadila Lasim. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan kasih pretest ya. Jadi sebelum, saya ingin teman-teman itu pemanasan supaya, jadi saya ingin harapannya sebelum kesini itu teman-teman menghayal-hayal atau berandai ya, hari ini mau ketemu dengan Bu Arsi sebenarnya kita mau apa ya? Apakah kita akan ngobrol, apakah kita akan diskusi? Dan jadi hari ini materinya adalah faktor yang mempengaruhi, namun saya ingin kasih sedikit pretest. Sediakan kertas dan alat tulis di meja. Nah, pretestnya adalah tulis namanya dulu ya, namanya. Sebutkan ada berapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan jelaskan satu contoh dari masing-masing faktor. Silakan teman-teman kerjakan, waktunya 10 menit. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Yang dari kiri dikumpul ke sebelah kanan ya. Jadi bergilir, nanti yang paling ujung, yang di belakang mengumpul ke depan lalu diantar ke saya. Ya, nanti ini akan saya periksa, lalu nanti di bagian akhir ada proses terakhir sekali ya. Nah, baiklah. Jadi kita akan masuk ke materi pertama, itu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sebelum kita masuk ini, ada sedikit itu ya, penyemangat bahwa menurut Imam Syafi'i ada quotes ya. Jadi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya. Jadi jangan patah semangat ya untuk ke kampus, untuk belajar. Selesaikan insya Allah 4 tahun itu tidaklah lama. Pasti yang belajar itu walaupun bersusah payah, berdarah-darah, bekerja keras, bergadang dan lain-lain,
insya Allah kalian akan mendapatkan hasilnya itu di bagian akhir, akan menjadi sarjana dan akan memperoleh pekerjaan untuk kehidupan lebih baik. Amin. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini, setelah kita belajar ya teori perilaku konsumen, hari ini kita akan melihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi seseorang pembeli itu membeli satu barang. Ibu, itu kan dari dalam diri kita, memang dari dalam diri, cuma kan itu ada teori dan ilmunya. Nah, tujuannya apa? Supaya ilmu ini bisa dipelajari, nantinya endingnya bisa bermanfaat bagi misalnya di bidang pemasaran maupun usaha. Jadi kenapa kita harus mensurvei konsumen, kita harus melihat konsumen itu suka apa berdasarkan faktor-faktor ini agar mungkin unit usaha atau bisnis, wirausaha, mereka bisa tahu produk apa yang akan ditingkatkan kualitasnya. Ini berkaitan dengan agribisnis. Nah, adapun materinya adalah faktor pribadi, psikologi, sosial, dan budaya. Ini 4 faktor ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan, atau lingkungan terdekat ya, dalam mengekspresikan tindakan. Karakteristik ini diantaranya terdiri dari siklus hidup, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup. Jadi faktor dari dalam diri atau pribadi itu isinya itu ya pekerjaan kita. Jadi dari kita sendiri ya, pekerjaan kita, gaya hidup. Gaya hidup itu kan bagaimana kita bersikap ya, atau kita mencerminkan diri kita dalam hidup ya. Lalu kepribadian dan konsep diri kita ya. Jadi kalau yang gambar pertama ini adalah usia. Jadi dari dalam pribadi itu kita akan membeli produk sesuai usia. Kalau kalian kira-kira kalau mahasiswa ini apa yang kalian suka beli? Kalau cewek-cewek kira-kira apa jawabannya? Make up, oke. Ada yang lain? Baju. Oke, make up, baju, sepatu. Nah, sehingga tidak mungkin kalian membeli produk ya untuk anak-anak di bawah usia kan, pasti yang buat orang dewasa. Itu untuk gambar pertama. Terus gambar kedua, ketiga sudah dijelaskan oleh saudara Slamet, betul, gaya hidup. Jadi makin kesini kita itu mau ingin hidup bergaya, gaya-gayaan, atau ingin tampil baik di depan umum dengan membeli barang-barang mahal, tidak masalah sih, yang penting sesuai kantong ya dan ekonomi. Terus yang selanjutnya adalah ini yang 2 gambar di bawah ini lebih ke kepercayaan diri ya. Jadi kalau orang yang di kaca itu kan dia kurus, dia ngaca terus dia melihat dia gendut, berarti dia tentunya kalau dia ingin dia gemuk, dia harus melakukan atau membeli yang dikonsumsi itu makanan yang bergizi. Betul, dan sebelahnya juga sama ya, kalau ingin tampan ya harus beli perawatan skincare ya. Nah, sekarang faktor psikologis. Next ya. Setelah pribadi ada lagi yang lebih dalam ya. Di dalam diri kita lebih dalam, itu psikologis itu kan lebih ke sifat dan jiwa yang yaitu pada perilaku pembelian yang bersifat abstrak. Jadi kita tidak bisa menggambarkan psikologi seseorang, dia suka apa, kemudian dia secara psikis dia ini bagaimana, apa mudah marah atau seperti apa. Nah, hal itu tuh mempengaruhi kita untuk membeli sesuatu barang atau jasa. Nah, adapun faktor yang masuk dalam psikologis ini yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Jadi seseorang tuh termotivasi untuk sehat, tentunya dia harus tidak mengkonsumsi junk food, harus beli sayur-sayur, salad, makanan organik. Lalu dia ikut misalnya mendaftar di member gym atau ikut freeletics misalnya, kalau lagi tren di Gorontalo ya, itu ada juga freeletics. Jadi harus jadi uangnya atau pendapatannya itu harus disparekan atau disimpan untuk dia di luar dari kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama kan pakaian, makanan, dan tempat tinggal kan. Nah, tapi dia harus memberikan uang lebih untuk karena motivasinya untuk sehat, jadi dia harus menambah biaya yang lebih. Lalu yang kedua adalah persepsi. Jadi persepsi ini juga secara psikologis itu, maksudnya gambar ini adalah setiap orang tuh memiliki persepsi untuk membeli produk ya yang berbeda-beda. Ini contohnya persepsi itu. Jadi belum tentu saya yang dosen dengan Anda yang mahasiswa itu memiliki keinginan yang sama ya untuk membeli produk. Kalau contohnya, kalau saya dosen, saya tentunya
pengennya butuh membeli mungkin laptop maupun handphone yang dia cocok untuk mengajar. Kalau kalian mungkin seperti tadi, kalau cewek-cewek pakaian, sepatu, tas untuk kuliah dan yang cocok apa? Ya sepatu, motor ya, mungkin motor dan lain sebagainya. Itu jadi persepsi itu sudah terbentuk dalam diri, oh saya ini kalau kuliah harus kayak gini. Sampai di psikologis ini ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Oke, silakan. baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kopi Dekandu. Pertanyaan saya itu bagian faktor psikologis, di mana dari faktor psikologis itu ada juga faktor persepsi, di mana seseorang yang sudah terbiasa untuk memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan informasi. Yang menjadi pertanyaan saya itu, mengapa merek masuk dalam pertimbangan faktor psikologis konsumen? Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya. Itu betul ya. Jadi pertanyaannya menarik. Jadi ketika kenapa merek itu masuk di dalam faktor psikologis ya? Kenapa? Nah, dikarenakan adalah merek itu kan merupakan sesuatu yang label. Jadi label ya. Jadi ketika Anda mau beli handphone, Anda beli antara merek Xiaomi dengan iPhone. Mana yang kelihatan merek lebih apa? iPhone tuh kelihatan apa? Mewah. Sedangkan kalau Xiaomi mungkin atau merakyat ya, biasa aja, betul. Jadi itu merek. Jadi sebagian orang itu ketika dia memakai merek yang mahal atau yang mewah akan percaya diri ya. Jadi percaya diri. Jadi di dalam pikirannya atau di dalam psikisnya itu dia akan merasa, oh kalau saya pakai iPhone, saya akan lebih dilihat orang mungkin ya, atau juga akan muncul kepedean walaupun dia tidak bermaksud untuk seperti itu. Tapi karena itu sudah terbentuk di dalam, persepsi bukan cuma kita, masyarakat juga kan, saya sudah jawab tadi, persepsi masing-masing kan. Bisa jadi si A berpikir seperti itu, padahal dia beli iPhone mungkin ya memang dia butuh untuk gambar resolusi yang bagus, rekaman, foto dan lain-lain seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya yang faktor sosial. Jadi untuk faktor sosial ini merupakan sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara dekat. Jadi kalau sosial itu dia lebih ke lingkungan sekitar ya teman-teman. Yang apa sih yang berkaitan faktor ini, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan peran juga status. Nah, misalkan, ada video ya sedikit. Nah jadi ini di video ini faktor sosial itu dia kita memenuhi kebutuhan konsumen kita sebagai konsumen berdasarkan ini ya, kelompok, kemudian keluarga, peran, dan status. Dicontohkan di video ini adalah seorang ayah membelikan sepatu untuk anaknya. Ayahnya ini tidak butuh sepatu ukuran seperti itu, namun karena dia adalah seorang ayah, di dalam lingkungan sosialnya dia harus mengeluarkan uang untuk membeli untuk anak, juga memperhatikan keinginan istrinya juga. Sama dengan itu yang belum, teman-teman kan belum menikah. Nah misalnya dalam satu kelas ya, misalnya ini kelas A. Nah kelas A ini adalah kelas semester 4 kan teman-teman. Nah di kalian itu butuh di dalam kelas apa? Jadi kalian bersama-sama, misalnya kalian harus iuran untuk sama-sama menyediakan kebutuhan kelas atau memberikan pulsa bagi ketua tingkat. Nah itu adalah kebutuhan yang perlu kalian penuhi di dalam status sosial di kelas, seperti itu ya. Materi terakhir, jadi faktor budaya ini juga adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat dan tersebar kepada anggota melalui bahasa dan simbol-simbol. Jadi budaya ya ini ya, pada tingkah laku konsumen. Jadi selain pribadi, sosial, psikologi, budaya juga mempengaruhi. Ini contohnya adalah ini. Ada yang bisa menjelaskan contoh ini tentang budaya? Silakan. Saya kan, kalau saya lihat Ibu perbedaan di antara dua gambar ini, mungkin saya ambil sisi budaya Jawa. Yang pertama itu mereka menyelenggarakan pesta atau pernikahan itu biasanya di rumah Ibu. Nah, sedangkan yang di bawah, saya ambil di Gorontalo, saya Bali, kebanyakan mereka melakukan pernikahan itu di gedung. Oke, betul sekali ya. Jadi gambar ini menunjukkan kondisi
pengadaan acara ya, atau kalau istilahnya kita itu pesta ya, pesta, mantenan atau acara pernikahan. Nah, kalau gambar sebelah kiri pertama ini adalah penyelenggaraan acara di rumah. Di sisinya itu pakaian disesuaikan dengan kondisi ya. Kalau di rumah tentu pakai pakaian yang batik biasanya ya kalau di pernikahan. Nah, kalau di gedung tentunya pakai pakaian yang formal, misalnya jas atau gaun ya. Sehingga kenapa sih seperti itu Bu? Karena budaya masyarakat mungkin daerah Jawa, betul tadi daerah Jawa itu mereka lebih ke tradisional, sedangkan kalau kita lebih ke modern dan mungkin perkembangan zaman mungkin dari zaman dahulu berarti nenek moyang kita sudah seperti itu. Walaupun di Gorontalo juga ada yang di rumah, namun di rumah itu biasanya tersetting kayak di gedung begitu ya teman-teman, dan kita tetap pakai dress, kita tidak pakai batik. Nah, untuk pernikahan kalau di Jawa dia itu mulai dari jam 9 sampai jam 3. Lama sekali ya. Kalau di sini dari jam berapa? 7 malam sampai jam 10. Oke, misalnya 10, misalnya malam ya. Ini siang. Nah, ini kurang lebih jam 5 sih biasanya. Nah, sehingga kalau di Jawa itu, di pernikahan di sana itu kalian, saya bisa datangnya jam, misalnya si saudari Fauzia, saya datang ke pernikahan di Jawa, dia bisa datangnya pulang kerja, misalnya jam pulang kerja atau pas istirahat misalnya jam 12. Nah, berarti dia hanya datang, kemudian memasukkan amplop, kemudian berfoto makan pulang, atau foto dulu terus makan pulang. Kalau di Gorontalo kan kita harus mengikuti seluruh prosesi kan. Nah, seperti itu bedanya. Jadi sehingga kalau di Jawa di pernikahannya itu boleh pakai baju kantor ataupun baju saya pulang dari kampus misalnya, itu tidak apa-apa. Jadi kelihatan di sana itu biasa. Itu dia budaya. Jadi ketika sudah menjadi suatu tertanam dalam diri masyarakat, ya udah itu sudah menjadi, walaupun tidak tertulis, di sini kan tidak ada tulisannya pesta di Gorontalo adalah pesta yang tidak kan. Namun itu sudah culture atau budaya yang sudah tertanam dalam diri. Oke, itu saya rasa itu materi dari saya. Oke, selanjutnya ada tugas kelompok teman-teman. Oh ya, tugas kelompok ini. Nah, jadi tugas kelompok ini terdiri dari, tugasnya adalah mengilustrasikan dengan tulisan bagaimana masing-masing kelompok konsumen ini menerapkan faktor pribadi, sosial, budaya, dan psikologis dalam memberi produk sehari-hari. Nah, jadi teman-teman saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 menjelaskan sebagai konsumen seorang mahasiswa. Kelompok 2 akan menjelaskan sebagai konsumen seorang ibu rumah tangga. Kelompok 3 akan menjelaskan sebagai konsumen cowok keren penghasilannya 10 juta per bulan. Dan kelompok 4 akan menjelaskan tentang komunitas wirausaha muda. Nah, baiklah, habis kalian bagi kelompok, kemudian kalian kerjakan, lalu kalian akan memaparkan. Oke, dimulai saya sekarang belajar kelompok. Oke, kira-kira sudah bisa ya? Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 bagaimana? Oke, sudah? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, nah sekarang kita bisa mulai diskusi kayaknya. Baiklah, saya mulai dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 dipersilakan yang mau memaparkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dodo. Saya akan mewakili kelompok 4 dalam hal mengangkat ilustrasi bagaimana masing-masing kelompok konsumen yang dalam hal ini merupakan komunitas wirausaha muda dalam membeli produk sehari-hari mereka. Nah, tentunya dalam aspek kebutuhan pribadi, komunitas wirausaha muda tentunya sangat mempertimbangkan yang namanya pengeluaran, yaitu walaupun itu sendiri merupakan pengeluaran pribadi, yaitu tentunya dalam hal komunitas wirausaha muda dia akan lebih berhemat dalam hal kebutuhan pribadinya. Kemudian dalam kebutuhan sosial muda itu akan lebih
kelompok wirausaha muda akan sangat memperhatikan pengeluarannya dalam hal budaya, karena keterkaitan antara wirausahanya dengan kebudayaan suatu daerah atau suatu tempat akan mempengaruhi keberhasilan terhadap wirausahanya. Soalnya dalam faktor psikologis, kelompok wirausaha muda akan lebih condong memperhatikan faktor psikologisnya, pemenuhan faktor psikologisnya. Contohnya dengan pemenuhan barang-barang yang bisa terlihat mungkin lebih mewah agar lebih bisa dipercaya oleh klien. Mungkin hanya itu dari kelompok 4. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi good job ya, bagus semua. Jadi teman-teman sudah bisa memaparkan contoh dari penerapan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi terima kasih. Jadi saya hanya sedikit ya menyimpulkan terakhir. Nah, jadi karena teman-teman sudah paham, sudah tahu bisa memberikan contoh. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa 4 faktor ini, baik itu pribadi, sosial, psikologis, budaya, semuanya akan berkaitan dengan kita akan memutuskan membeli apa, lalu akan melanjutkan membeli atau tidak ya. Jadi loyalitas konsumen ditentukan oleh itu, lalu juga manfaatnya juga agar pelaku wirausaha atau bisnis bisa tahu apa yang konsumen mau, seperti itu. Jadi untuk strategi pemasaran bisa ya. Jadi sudah dapat mata kuliah pemasaran sebelumnya, Anda akan bermanfaat di sini. Terus yang terakhir adalah kesimpulannya bahwa Anda bisa menjadikan ini topik sebagai topik penelitian. Jadi kalau teman-teman ingin meneliti yang mudah, di sini ada penjual misalnya di depan kampus ada tela-tela ya. Tela-tela kan dari ubi jalar ya ubi jalar. Itu Anda bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tela-tela di kampus 4. Nah, bagaimana caranya Bu? Nanti itu akan saya ajarkan di pertemuan terakhir kita. Ada teman-teman akan mengerjakan project based research ya. Jadi kalian akan melakukan mini riset, Anda akan mengolah data dan menghasilkan satu riset penelitian. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa applause ya atas kerjasamanya ini. Terima kasih. Minggu depan kita lanjut dengan materi yang kelima. Namun the last terakhir. Jadi mungkin Anda bisa menata kembali kursinya di situ aja. Ada post test ya terakhir. Tadi kan pre-test, sekarang post test. Nomor 1. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan berikan 4 contoh masing-masing. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Bisa dikumpulkan ke depan, lalu ke saya ya. Oke. Di roll. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih atas kegiatan hari ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT di bidang pengajaran oleh saya, Larasati Sukmadewi Wibowo, dosen di Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.